Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Sekina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengobatan herbal di Islam. Pada zaman dahulu, pengobatan herbal ini tidak dijadikan sebagai pengobatan alternatif, melainkan digunakan sebagai bagian dari praktik medis. Salah satu karya mengenai herbal medicine ini bernama De Materia Medica yang ditulis oleh Dioscorides pada tahun 65 Masehi. Pada masa penerjemahan karya ini terdapat masalah, yaitu Stefan, orang yang membawakan karya ini ke Cordova ini tidak dapat mengidentifikasikan banyak nama tumbuhan dan membatasi dirinya untuk menerjemahkan nama Yunani ke dalam praktek Arab. Telah terjadi negosiasi berturut-turut antara Khalifah Abdul Al-Rahman III dengan Kaisar Bizantium yang akhirnya menghasilkan kedatangan Kodeks Yunani dari buku Dioscorides dan seorang biarawan Bizantium bernama Nicholas yang merupakan ahli botani. Di sini bin Giorgio ini bertindak sebagai semacam sekretaris komisi dan menulis laporan akhir di mana nama-nama tersebut diberikan dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Yunani, Latin, Roman, Arab, dan yang lain. Selanjutnya ada tokoh-tokoh berperan. Yang pertama itu ada Abu Dawud Sulaiman, Abu Dawud Sulaiman, dia itu adalah seorang yang berkebangsaan Arab dan menguasai bidang kedokteran dengan baik dan mendapatkan wewenang untuk mengobati orang-orang. Pada abad ke-10, dia menulis komentar mengenai De Materia Medica dan menerjemahkannya kepada bahasa Arab, menambahkan zat-zat baru seperti asam, kamper, cendana, dan kapulaga. Dia juga mengidentifikasikan banyak tanaman baru dan khasiatnya bersama dengan nilai pengobatannya untuk mengobati berbagai penyakit. Selanjutnya ada Abu Muhammad bin Al-Baitar. Pada abad ke-13, bin Al-Baitar ini menulis Dictionary of Simple Remedies and Food yang mempelajari 3.000 tumbuhan berbeda dan khasiat medisnya. Banyak pengobatan modern yang digunakan hingga saat ini dengan menggunakan ramuan jamu yang dibuat oleh bin Al-Baitar. Ramuan tersebut digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit, termasuk beberapa bentuk kanker, obesitas, diabetes, penyakit hati, masalah kulit, dan banyak lainnya. Selanjutnya itu ada bin Samajun yang meninggal pada tahun 1002 menulis kumpulan obat-obat sederhana, tanaman obat, dan obat-obatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Pada abad ke-11 ini, ia mencantumkan 142 khasiat obat herbal, botani studi ilmiah tentang tumbuhan, dan penggunaan tumbuhan dalam pengobatan. Selanjutnya ada Abu Hanifah, yang disebut sebagai Bapak Botani Modern. Ia menyusun daftar besar tumbuhan dalam buku-buku seperti risalahnya tentang tumbuhan. Yang terakhir ada Al-Ghazi, seorang sarjana kedokteran pada abad ke-10 menggunakan colchicum sebagai obat untuk pengobatan asam urat. Selanjutnya ada botani sebagai herbal medicine. Seiring berjalannya waktu, tanaman botani ini menjadi ilmu akademis dan perkembangan kimia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kedua perkembangan ini membantu untuk mendorong herbal medicine untuk lebih maju. Pada abad ke-11 di Toledo, Spanyol, dan Qatar di Seville, kebun raya kerajaan pertama di Eropa, membuat penampilan yang sangat bagus, dan selain tampilan yang bagus, mereka juga berfungsi sebagai percobaan untuk aklimatisasi tanaman yang dibawa dari dekat dan timur tengah. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci bagi umat Islam, di dalamnya juga ia menjelaskan tentang berbagai macam obat-obatan. Begitu pula hadis Nabi banyak yang memuat petunjuk tentang pengobatan, mulai dari buah-buahan, tanaman obat herbal, hingga yang berasal dari hewan banyak yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Islam selain sebagai petunjuk, juga di dalamnya mengandung pengobatan dengan tujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit dari berbagai macam jenis penyakit dengan berbagai metode, teknik, pendekatan yang telah dijelaskan oleh para tokoh di atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.